Oke. Cowok di webtoon kan keren-keren kill gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimah dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat dan terus menjaga kesehatan. Jangan lupa memakai masker dan sebagainya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang diskusi santai aja bersama dengan ustazah kita narasumber ustazah kita yang bernama dengan siapa? Siapa? Ya, nanti akan diperkenalkan Siapa lebih saya? dalam lagi, lebih lanjut lagi oleh orangnya sendiri. Dan Ayo ustazah satu lagi. ustazah satu lagi nanti akan enggak, ini kan ketawa-ketawa nanti dipercepat. Oh ya. Oke. Nah, di sini Jadi ketawa guys. kita akan membahas masalah. Sebenarnya bukan masalah sih, untuk sharing-sharing aja, biar ada tukar pikirannya, tukar pendapat. Kan masing-masing orang kan beda pendapat, jadi mana tahu bisa untuk menambah ilmu bagi sahabat soleha, solehin di mana ya. Apa sih? Apa ini? Oke, mari. Bagaimana tips dan sarannya untuk mendapatkan jodoh yang baik menurut narasumber kita ini? Ya Allah, kalau punya tips dan sarannya ya saya sudah duluan dong. Oke, gini. Apa? Oke, dimulai dari Yang sebelah sini dulu. dengan Mbak siapa? Ayo diperkenalkan namanya. Nama saya Nina Amlawati, saya tinggal di Langsa. Oh, yang ini asli Langsa. Enggak usah dikasih tahu, mulai rahasia. Nanti kalau ada yang ingin menukar CV bisa di bawah atau di komen ya. Selanjutnya, Aduh. Harus ya? Nanti namanya ditulis di bawah aja deh. namanya siapa? Namanya Oke, nama saya Yeni. Perlu nama yang lengkap ya? Yeni Sri Asni gitu. Aslinya? Saya aslinya dari Aceh. Statusnya saat ini? Oh, saya single. Oke. Jomblo visabilillah, lagi menunggu seseorang datang. Wih, masya Allah. oh didoakan. Bismillah Mohon ya. doanya ya. Nah, di sini insya Allah para pencari Ini gak jelas. Pembahasan apa yang ingin anda bincangkan pada hari ini, Ukti? Oke, mari kita mulai bersama-sama. Ninjeng. Apa sih itu? Apa ya? Awak pun tak tahu apa. Ya, kan? Jadi kita mau bahas di sini melihat problem yang terkait kan ada tuh sekarang lagi boomingnya PPKM. Ada PPKM. Kepanjangan PPKM itu apa? Aduh, Penjemput. Penjemput jodoh ya. Di mana nyambungnya dong penjemput jodoh? Kita bahas masalah negara kok. Ini kita perkenalan, pertemuan, khitbah dan menikah ya. Cie. Nah, di sini kita bisa bagaimana sih menurut Ustazah Yeni sendiri Ustazah, dari Masya Allah, saya merasa tersanjung. dari ta'aruf itu. Ta'aruf. Kok saya sih ya? Sebenarnya kan kalau dibilang saya sebagai narasumber itu nggak cocok ya kan? Saya ini masih single, padahal saya tahu belum ada pengalaman. Belum ada pengalaman. Cuman untuk itu. kan sudah pernah. Belum juga loh. Maksudnya Tapi kalau dari baca-baca buku, Oke. dari dengar-dengar ceramah mungkin ada. Tapi kalau untuk pengalaman pribadi ada menemani seseorang. Tapi kalau untuk yang saya langsung belum ada. Oke, yang dari baca buku deh, yang setelah Ustazah pahami maknanya dan lihat dari lingkungannya atau melihat dari yang sudah melakukan ta'aruf itu.
pendapat pribadi boleh ya. Yes. Kalau memaparkan dari buku kayaknya udah lupa. Boleh. Terlalu ini ya gitu. Ini apa gitu. Apa itu? Kalau menurut saya mengenai ta'aruf itu dipandang dari sisi mananya dulu. Apa yang ingin Sisi- kita bahas dari ta'aruf ini? Kalau dari segi Islamnya kan sudah sering. Ini dari segi ini. Dari segi apa? Ini maksudnya apakah ta'aruf itu nanti kita pandang apakah dia itu menjamin seseorang yang menikah dengan ta'aruf itu akan menjamin bahagia, langgeng, dan bagaimana, ataukah ta'aruf nanti ini itu nggak menjamin, atau seperti orang-orang bilang ibarat membeli kucing dalam karung gitu. Tapi saya bukan ahlinya di sini, hanya pendapat pribadi sebagai seseorang yang belum menempuh itu. Jadi ini pandangan awam, jadi jangan disclaimer dulu ya, jangan nanti pemikirannya oh ini salah, oh ini gimana, enggak, ini pendapat Iya, pribadi. kita di sini. Jadi yang di sana-sana, orang luaran sana boleh berpendapat apapun. Jadi ini pendapat saya. Jadi kalau Anda bilang ini salah ya, tiap orang kan punya pendapat beda-beda ya. Oke, mama sih. Jadi kalau yang pertama, banyak orang bilang itu ta'aruf itu, banyak orang memandang ta'aruf itu hanya untuk orang-orang yang dia itu udah ngaji, orang-orang yang kayak pakaiannya itu udah besar, udah ini, udah itu. Jadi kalau ada orang yang nggak seperti itu, ta'aruf itu mereka anggap itu masa orang ini ta'aruf gitu kan. Terus kebanyakan mereka juga yang besar-besar, misalnya dia pacaran itu aneh, tapi kalau untuk yang nggak pakai kerudung itu biasa-biasa aja. Nah sebenarnya stigma ini atau pandangan ini yang harus kita hilangkan dulu ya, gitu. Ta'aruf ini kan memang ajaran ya, kalau menurut saya itu memang dianjurkan atau memang harusnya kita itu ketika kita pengen menikah dengan jalan ta'aruf tadi, bukan dengan pacaran. Jadi kita mau samakan persepsi dulu bahwa di dalam Islam ketika kita ingin menikah, aku jadi kayak bener-bener kayak ini ya kan. Ketika kita ingin menikah itu harusnya memang dilewati prosesnya dengan ta'aruf, yaitu perkenalan. Jadi banyak yang berpendapat bahwa orang-orang yang ta'aruf itu jadi ada yang saya perhatikan gitu, bukan perhatikan kayak pendapat ada sebagian yang berkata kalau orang-orang yang ta'aruf itu orang nanti kita nggak kenal, takutnya nanti ketika menikah kita nggak ngerti karakter dan lain sebagainya, sehingga nanti bisa aja timbul pertentangan dan lain sebagainya di dalam rumah tangganya. Tapi ada sebagian yang menganggap kalau ya ta'aruf itu, dengan ta'aruf nanti pernikahannya insya Allah apa ya lebih diberkahi dan lain sebagainya gitu. Terus ada juga yang menganggap lama-lama ta'aruf juga gitu, nggak apa lama-lama ta'aruf, dengan ta'aruf juga banyak kok mereka mengambil inisiatif dari para ustadz dan sebagainya yang ketika ta'aruf itu gagal. Jadi saya memandang di sini dengan pendapat pribadi saya, yang pertama kalau menurut saya pribadi, ta'aruf ini kan memang hukum yang diberikan oleh Allah ketika kita ingin menikah dengan cara yang harusnya ketika itu memang sudah aturan dan kita mengaku seorang muslim, maka kita harusnya mentaati itu, mengikuti aturan itu. Nah, lalu selanjutnya setelah kita meyakinkan bahwa itu memang harusnya seperti itu dan pacaran itu haram, nah maka kita tolak pacaran. Nah kita dalamin lagi nih ta'arufnya gitu, dengan cara-cara yang memang sudah digariskan. Maksudnya cara-cara yang memang sudah ditetapkan. Kadang sekarang ada yang bergelarnya ta'aruf, tapi aktivitas ta'arufnya itu hampir sama-sama seperti pacaran. Bilangnya ta'aruf, tapi aktivitas di dalamnya itu ya ada chatting, ada ketemu dan lain sebagainya gitu. Sehingga tampaknya hanya covernya aja ta'aruf, tapi isi di dalamnya itu enggak seperti itu. Pacaran syar'i bisa Iya, dikatakan. misalnya pacaran syar'i dan lain sebagainya. Nah jadi kalau mau ta'aruf, harusnya ta'arufnya yang memang benar-benar yang sudah disesuaikan. Jadi jangan setengah-setengah, kayak cuman katanya aja ta'aruf padahal yang dijalankan nggak seperti itu. Nah lalu ketika kita mengatakan kalau ta'aruf itu belum tentu bahagia, nah kita balik lagi, orang pacaran lama juga ketika menikah nggak menjamin kebahagiaan. Orang menikah pacaran 5 tahun
waktu menikah hanya bertahan 3 tahun gitu. Orang pacaran 5 tahun, waktu menikah hanya bertahan beberapa tahun. Nah jadi sama-sama presentasinya gitu, maksudnya ya pacaran lama juga nggak menjamin kita menikah bahagia. Nah kalau ta'aruf juga memang kita bilang nggak menjamin, oke. Tapi bedanya di sini adalah ta'aruf itu jalan yang diridhoi Allah, sedangkan pacaran itu jelas-jelas di dalamnya jalan itu nggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang selanjutnya, orang bilang kalau dengan ta'aruf kita nggak bisa mengenal pasangan masing-masing. Jadi banyak sekarang orang berpikir kalau pacaran itu proses pengenalan pasangan gitu. Jadi dengan pacaran kita bisa mengenal sifatnya dan lain sebagainya. Tapi ta'aruf enggak. Nah, di sini ada kekeliruan. Yang pertama adalah ketika kita pacaran, coba di dalam hati masing-masing, apakah ketika pacaran sifat yang dikeluarkan di pacaran itu adalah sifat asli? Kan enggak. Di pacaran itu banyak sekali yang ditutup-tutupi, sifat aslinya ditutupi. Ketika misalkan ada cowoknya datang pacaran, ya nggak mungkin kita dengan pakai baju yang sembarangan langsung keluar dari siapa, pasti kita berhias dulu, pasti kita merapikan dan lain sebagainya. Nah jadi bukan sifat asli juga yang ditampilkan di situ, dan jadi bukan juga kayak jadi bukan kita mengenal dia, karena yang di depan itu banyak kebohongan di dalamnya gitu. Nah ketika misalkan taruh, bagaimana cara kita untuk mengenal gitu kan? Kalau tadi dibilang nggak mengenal, kalau kita mau mengenal kita bisa langsung tanyakan langsung dengan orangnya ketika nanti pada saat nazar, atau ketika kita tukar CV atau kita memberikan CV kita baca. Nah di situ nanti ada biodata dia, calon ya, baik calon perempuan, kalau kita yang perempuan tapi kita punya calon yang laki-laki, kita baca biodatanya dan semuanya dari riwayat dan sebagainya. Nah pada saat kita timbul pertanyaan ya, nanti kita bisa tanyakan kalau kita ingin lanjut. Nah caranya, kalau misalkan kita udah lihat nih, mungkin kriteria dia ini cocok sama kita, nah lalu kita memantapkan lagi hati kita dengan, kalau misalkan kita masih kurang, dengan sholat, insya Allah Allah akan memberikan kita jalan. Nah dengan cara itu udah dapat nih, mungkin dari 100% kita udah ada 20% lah, oh ya gitu dia kriteria. Nah lalu nanti ada proses selanjutnya gitu. Jadi proses selanjutnya ini adalah proses pengenalan untuk lebih lanjut. Ketika kita mau melanjut ke jenjang berikutnya, kita bertemu dengan orangnya, tetapi yang harus digarisbawahi, kita nggak boleh bertemu berdua gitu. Jadi nggak boleh kita bertemu berdua dengan dia dan kita hanya berdua, itu nggak boleh. Kita harus punya walinya di situ, harus ada yang istilahnya ada ada pihak ketiganya lah gitu. Dia bersama walinya, kita bersama walinya, atau ada yang menyambungkannya gitu. Jadi nanti ketika kita ada pertanyaan, kita bisa langsung tanya sama dia apa yang nanti ke depannya, visi misi dia dan lain sebagainya. Nah, semua pertanyaan bisa ada di situ. Nah dari jawaban dia nanti itu bisa kita nilai sendiri apakah kita ingin lanjut dan sebagainya. Jadi dengan ta'aruf ini juga kita lebih menghemat waktu gitu. Jadi nggak ada nanti namanya PHP, nggak ada lagi patah hati, nggak ada yang namanya udah deket tapi nggak jadi dan lain sebagainya. Karena kalau nanti pada saat kita jumpa, kita mengajukan beberapa pertanyaan dan pertanyaan nggak cocok dengan kita dan sebagainya, kita bisa langsung nggak, ya udah gitu, udahin aja sampai di sini gitu. Di-cut langsung. Nah ta'aruf ini juga nggak boleh lama, 3 bulan itu udah maksimal, 3 bulan maksimal. Dan itu selama proses ta'aruf juga diperbolehkan antara calon yang pria dan calon wanitanya itu untuk saling berkomunikasi. Nah lalu kalau ada pertanyaan bagaimana? Nah pertanyaan ini nanti akan ditanyakan dengan walinya atau pihak yang istilahnya menjadi mediator dari ta'aruf. Dari pihak laki-laki siapa, nanti kita bertanya, nah nanti itu disambungkan, jadi nggak langsung. Nanti kalau langsung akan timbullah baper-baperan dan lain sebagainya ya. Nah jadi kalau pacaran itu bisa sampai bertahun-tahun, menghabiskan biaya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ta'aruf,
kita kalau misalkan nggak menghabiskan banyak waktu di situ, dan lagi pula yang paling penting diberkahi insya Allah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya tahu. Nah mungkin kalau di sana ada lagi yang lebih lebih paham tentang ini, tapi ini menurut pendapat pribadi saya. Jadi kalau ada jalan yang lebih baik gitu daripada jalan yang buruk ya, jadi kita disediakan 2 jalan nih untuk dalam ingin kita menjemput jodoh, jalan ta'aruf dan pacaran, yang mana jalan salah satu jalan ini nggak diridhoi oleh Allah atau jalan itu dilarang. Sebagai muslim kita harusnya memilih jalan yang terbaik dong, dengan diridhoi Allah gitu, yang memang kalau kita bilang ada kemungkinan resiko untuk gagal, ya semuanya namanya kita juga hidup kan, proses dan lain sebagainya. Kemungkinan gagal itu ada, nggak mungkin 100%. Tetapi proses kita itu kan prosesnya semuanya itu di jalan yang benar. Jadi insya Allah ketika pun nanti kita terjadi hal-hal pada saat nanti kita berumah tangga, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan lain sebagainya, paling tidak ketika itu terjadi kita nggak akan menyesali yang ke belakang gitu. Karena waktu prosesnya itu kita udah benar, insya Allah kita udah menaati apa yang Allah perintahkan, kita udah seharusnya bagaimana, bukan lewat cara pacaran gitu yang menimbulkan banyak dosa. Jadi rentetan dosanya banyak. Nah sekarang mungkin boleh lalu satu lagi nih, Dek Fitri. Aduh, ustazah kita satu lagi. Mungkin salah ya, ini Dek Nina ya, ini Fitri. Agak-agak lupa gitu. Jadi sepanjang jalan saya ngomong ini. Jadi itu menurut pribadi. Silakan menurut Dek Fitri, mungkin ada menambahkan, mungkin ada yang salah dari saya ngomong dari, ya boleh dikoreksi ya. Itu pendapat kita boleh berbeda-beda, tetapi tetap satu tetap satu jiwa seperti Bhinneka Tunggal Ika. Enggak ya, jadi itu tadi kayak apa ya namanya, pemikiran orang nggak mungkin sama ya, pasti perbedaan ada. Tapi intinya saya mau bilang ya, kalau kita dipilihkan jalan, 2 jalan, yang pilihlah ya jalan yang terbaik. Oke, itu tadi pendapat dari Ustazah dong saya Yeni. Okti, saya ini agak sedikit ini ya dipanggil Ustazah. Oh, Masya dari Allah. Ukti Kakak dong, kakak Oh, atau kakak. adik. Saya masih Teteh 24 tahun. Yeni, dari Teteh Yeni. Saya masih 24 tahun umurnya. Bagi yang mau ini juga saya lagi Oh ya, dibuka ya lowongan taruh lowongan dong. Ya Allah. lowongan ya. Jika ada yang berminat di lowongannya. salah satu dari ustazah kita ini, boleh komen di bawah. Sebenarnya ini juga Oke. Oke, karena ini waktunya mepet, nanti kita bakal lanjut di diskusi selanjutnya. sama saya juga dong. Iya, dengan tema yang lebih menarik lagi. Apa temanya? Apa temanya? Ada deh. Temanya ada deh katanya. Jadi cukupkan sampai di sini. Lebih kurang kami mohon maaf. Tetap jaga kesehatan untuk sahabat soleh wa soleha, akhwati, baik ikhwan maupun akhwat di luar sana. Kami jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.